Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema hukum relativitas. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan pagi ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Ibu Mei di bagian belakang. Bisa berdiri Bu? Ya, kasih salam saudara-saudara. Iya. Ya, silahkan duduk kembali, Bapak Yahweh berkati. Baik, saudara-saudara, kita akan mempelajari tentang hukum relativitas. Hukum relativitas atau teori relativitas ini sangat terkenal sekali. Namun, kalau kita sudah berbicara tentang hal-hal yang menyangkut pengetahuan, kadang orang nggak mau mikir. Ya. Termasuk saya dulu juga nggak mau mikir, saudara-saudara. Tapi penemuan teori relativitas yang dilakukan oleh Einstein itu sangat dahsyat. Karena itu adalah merupakan bukti bahwa alam semesta itu memiliki hukum yang sudah pasti. Nah, saya katakan hukum relativitas adalah konsep hukum daya tarik-menarik yang hebat. Jadi ini ada kaitannya dengan hukum law of attraction, saudara. Nah, melalui teori ini, saya yakin ketika kita mempraktekkan, maka hidup kita akan menjadi berbeda. Tentunya berbeda yang jauh lebih bagus. Nah, sekarang saya akan sampaikan dengan bahasa sesederhana mungkin, sehingga saudara bisa memahami dengan baik. Saya melihat rumus ini pertama kali, itu pada waktu saya sekolah. Dikatakan E sama dengan M kali C kuadrat. Semua orang sudah tahu, saudara. Tapi apa maksud hal ini? Ya. E sama dengan M. E itu adalah energi, M itu massa, atau saya sebut dengan materi. Dikalikan C kuadrat. Nah, C kuadrat ini ya, itu adalah merupakan sebuah percepatan atau bicara tentang waktu. Ya. Jadi, saudara-saudara, mekanisme hukum relativitas Einstein dengan hukum Loa itu tidak bertentangan. Justru hukum Loa itu atau law of attraction itu persis sama seperti yang disampaikan oleh Einstein. Jadi kira-kira lebih sederhananya begini. E itu bicara energi sama dengan ya equals M itu massa dikalikan C kuadrat. Nah, C kuadrat ini itu adalah bicara tentang kecepatan, ya, melebihi dari kecepatan cahaya, saudara-saudara. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti apapun, ketika kita mencapai pada titik yang sama dengan teori ini, maka mujizat itu terjadi. Dan kecepatan mujizat itu secepat cahaya. Ya. Nah, saya akan sampaikan secara perlahan begini. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Sampai kalimat ini mungkin saudara masih bingung. Karena apa? Karena saya mengambil bahasa ilmiah. Kalau tidak menggunakan bahasa ilmiah katanya kurang bonafit. Tapi faktanya kalau kita mau pakai bahasa ilmiah, orang mumet, saudara, nggak ngerti. Apa maksudnya? Jadi lebih baik saya akan menggunakan bahasa saya yang lebih sederhana. Begini, saudara. Teori Einstein dengan rumusnya yang terkenal itu adalah ciptaan Bapak Yahweh yang ditemukan.
Sekali lagi, teori Einstein dan rumusnya yang terkenal itu adalah ciptaan Bapa Yahweh yang ditemukan, bukan diciptakan oleh Einstein. Paham? Einstein menemukan, loh kok ternyata begini. Nah itu ciptaan Bapa Yahweh. Nah sekali lagi, E sama dengan E sama dengan M kali C kuadrat. Nah C kuadrat ini adalah satuan pengukuran atau bicara tentang percepatan. Jadi kalau saudara melihat ada tulisan begini, membacanya adalah energi sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Ya. Jadi masalah kecepatan itu nggak usah mengganggu pikiran kita, sehingga malah jadi rumit dan belum apa-apa sudah menyerah untuk mempelajarinya. Jadi kata C kuadratnya singkirkan dulu, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, saudara, kecepatan. Jadi massa dan energi itu pada dasarnya sama. Semuanya energi. Kita tinggal di lingkungan yang penuh energi. Ya. Semua benda-benda ini energi semua, saudara-saudara. Cuman energi itu tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, sesuaikan frekuensi dan energi yang saudara inginkan, dan saudara pasti mendapatkan kenyataan. Tidak bisa dengan cara lain. Dan ini bukan filsafat, tetapi ini adalah fisika. Paham Bapak Ibu? Jadi bukan filsafat, tapi fisika. Fisika itu sesuatu yang bersifat kebendaan, tetapi pasti. Sama seperti ini, semua energi semua, saudara-saudara. Sekarang saya akan mulai sesederhanakan begini. Massa dan energi adalah sama, tetapi dalam bentuk manifestasi yang berbeda. Contoh yang gampang seperti ini. Saudara melihat orang ini sedang apa? Kelaparan dan tertidur. Ya, terbaring dalam kondisi kelaparan. Ini berarti untuk bisa hidup normal itu akan sulit, saudara. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya dia bisa hidup dengan baik, normal kembali? Ya diberi energi, saudara. Diberi energi. Lah energinya itu pakai apa? Energi itu kan tenaga. Ngerti nggak? Nah sekarang caranya bagaimana? Caranya ya dikasih makan. Nah makan itu adalah massa. Ya. Makan itu adalah materi. Dan materi dan energi itu setara. Artinya ketika orang yang terbaring tadi diberi makan, maka makanan yang bentuknya seperti mungkin pizza, japchae, fuyonghai, itu akan berubah wujud, saudara. Yaitu berubah menjadi energi. Sampai di sini paham? Ya, jadi ini kira-kira sederhananya seperti itu, saudara. Jadi orang yang kelaparan tidak memiliki energi, disuruh jalan 1 kilometer lagi, tidak mungkin bisa, pasti pingsan. Maka berilah dia makanan. Dan sekali lagi saya katakan, makanan itu adalah massa. Maka dengan makanan, massa itu akan berubah bentuk menjadi energi. Artinya materi yang berubah dengan manifestasi yang berbeda. Nah ketika dia sudah berubah menjadi energi dalam tubuh manusia, itu bisa memiliki banyak sekali fungsi. Orang yang tadinya nggak bisa mikir, akhirnya bisa mikir, energinya masuk ke otak. Orang yang tadinya nggak punya tenaga, akhirnya
punya tenaga. Lah itu energi, saudara. Saya berharap saya menggunakan bahasa sederhana ini, saudara mudeng. Saudara paham? Kalau saya pakai bahasa ilmiah kayak tadi, bingung saudara. Saya sendiri juga nggak ngerti. Ya, lebih baik pakai bahasa sederhana. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, tadi kan saya katakan, orang yang dalam kelaparan dikasih massa, dikasih materi, sehingga materi atau massa itu berubah wujud ketika sudah dimakan dalam diri manusia, itu berubah wujud menjadi energi. Yang tadinya ngelentur nggak bisa, akhirnya ketika dikasih makan dia jenggelek, bisa bangun, dia bisa mikir, itu energi saudara. Dia bisa jalan, itu energi. Nah, oleh karena itu coba, ketika seseorang itu menginginkan sesuatu, pertanyaannya adalah energinya dari mana? Ini kan contoh sederhana, ya kan? Kita dikasih makan, akan muncul energi. Nah sekarang kalau kita sedang menghadapi sebuah masalah, misalnya saya nggak punya rumah, saya pengen punya rumah, makannya apa? Apa makan bakso capcay fuyung hai? Ya tidak. Makanan kita untuk bisa mencipta seperti itu adalah dengan penglihatan kita. Contoh misalnya, kalau saudara sering melihat seperti ini, memungkinkan nggak saudara bisa punya uang banyak? Halo? Atau saudara ragu? Ah, mana bisa? Ingat saudara, massa, materi sama dengan energi. Betul ya? Jadi kalau mata saudara sering nonton begini, gambar-gambar begini, maka energi saudara akan muncul. Aku percaya, aku pasti bisa. Tapi yang terjadi adalah masanya dimasukkan, tapi nggak mau diolah, sehingga pikiran dan hatimu tidak koheren. Saya menggunakan istilah ini, koheren itu artinya sama antara pikiran dan hati. Nah, saudara, energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi hanya bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ketika kita melihat orang yang hidupnya baik, maka kita akan mengikuti pola orang itu sehingga hidup kita jadi baik. Itu massa, itu materi. Materinya kita masukkan, maka energi kita jadi berubah. Tapi sekarang kalau saudara tiap hari lihatnya begini, yang saudara lihat kayak gitu, gimana kira-kira? Ini rumah-rumah petak di lingkungan kumuh, saudara nontonnya begitu terus. Maka yang ada dalam pikiran saudara, saya memang hidup di kalangan miskin, sehingga yang ada di otak kita miskin, miskin, miskin. Maka yang terjadi adalah miskin, saudara. Tapi sekarang bagaimana kalau saudara lihat gambar yang seperti ini? Ini materi loh ya, materi yang dimasukkan ke dalam diri kita supaya ada energi. Nah sekali lagi, energi bisa berubah itu mengikuti gaya berpikir kita. Sekali lagi, energi bisa berubah mengikuti gaya berpikir kita. Makanya ketika saudara lihatnya rumah-rumah bagus seperti itu terus ya, maka energi alam supranatural saudara akan berubah. Sehingga yang terjadi adalah mujizat. Tapi kalau saudara itu pikirannya dikuasai kekhawatiran, ketakutan, maka energimu akan berubah juga. Indikatornya sudah jelas, saudara. Mana ayatnya? Kita buka kitab Iyob pasal 3 ayat 25-26.
Di situ Tuhan tunjukkan tandanya. Begini. Perhatikan ya, saudara yang tidak membawa kitab suci dengerin. Yang di rumah juga dengerin ya. Sebab hal mengerikan yang aku takutkan, garis bawahi kata ngeri, takut, telah menimpaku, dan yang aku takutkan telah mendatangi aku. Ini baru ayat 25 saja kita sudah ketemu ya, sebuah gambaran bahwa Iyob pada waktu itu sekalipun dia kaya, tapi dia khawatir. Sekalipun dia kaya, dia takut. Bisa saja dia membayangi gini, aduh nanti kalau kekayaanku dirampok orang bagaimana? Kejadian enggak? Kejadian. Lihat anaknya yang enggak rohani, aduh nanti kalau anak saya mati bagaimana? Kejadian enggak? Kejadian. Kenapa? Karena dia memasukkan masa terus ke dalam pikirannya sehingga indikatornya kelihatan. Enggak ada damai sejahtera, ada rasa takut. Saya berhenti sampai di sini, saya tanya kepada saudara, baik yang ada di sini maupun yang di rumah masing-masing. Apakah hari ini hati saudara sedang diwarnai dengan kegalauan, kontrak rumah hampir habis, nggak punya duit, ya, kemudian mau beli sabun nggak punya duit, hati saudara jadi apa? Galau bukan? Ketika hatimu galau, itu materi saudara, maka yang terjadi adalah kemustahilan. Menurut ayat ini loh ya. Sekarang kita baca ayat 26. Aku tidak mendapat ketentraman, aku juga tidak mendapat peristirahatan, aku juga tidak mendapat ketenangan, tetapi kekacauan yang datang. Jadi jelas di sini indikator energi kita larinya kemana, kita harus tahu. Kalau kita cemas, khawatir, ragu, itu berarti larinya energi kita itu ke dunia gelap yang berisi malapetaka. Saya berharap saya ngomong seperti ini saudara masih bisa menangkap. Bagi saudara yang ada di rumah, kalau saudara kurang paham, silahkan WA saya ya, supaya saya menerangkan ini tidak sia-sia. Karena ini teori relativitas buatannya atau ditemukannya oleh Einstein, itu sebetulnya adalah buatan Bapak Yahweh yang ditemukan oleh Einstein. Jadi hukum law atau law of attraction itu sebuah hukum kepastian, saudara-saudara. Saya sering mengatakan begini, ketika ini hukumnya Tuhan ya, ketika sperma dan ovum bersatu, maka akan menjadi janin. Betul nggak? Ya. Terlepas itu dari perkawinan sah atau hasil pemerkosaan atau hubungan gelap, pokoknya hukumnya kalau sperma sama ovum nyatu mesti jadi orang. Itu hukumnya di situ, saudara. Nah, tergantung kita akan menggunakan pola yang mana, kawin resmi, main gelap-gelapan, atau apa. Tentu kalau main gelap-gelapan hasilnya juga tidak baik. Betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti hukum ini. Ketika kita sering melihat hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itu terjadi. Dalam teori fisika kuantum, ada yang namanya quantum jumping. Nah ini luar biasa saudara. Atau disebut dengan lompatan kuantum. Apa itu? Artinya lompatan jumping atau lompatan kuantum ini, atau jumping kuantum atau quantum jumping, itu artinya adalah kita bisa menjadi apapun di masa mendatang, menjadi sebuah fakta dalam hidup kita ketika kita mengubah gaya kita melihat,
dan gaya kita berpikir. Cocok lagi saudara ya dengan teorinya Einstein. Kita bisa hidup di masa lalu dalam penderitaan atau kegagalan jika pikiran kita diarahkan ke masa lalu. Begitu juga sebaliknya. Jadi hukum yang ditemukan Einstein ini adalah merupakan konsep hukum Loa yang memiliki kepastian. Kita seringkali ragu. Banyak sekali orang yang WA saya. Mereka tulis 55 kali 5. Saya bilang, Bapak nulisnya mantap. Oh, mantap. Tapi sampai sekarang belum. Loh, saya bilang, Bapak nulisnya bagaimana toh? Saya sudah. Loh, kok yang ada di pikiran Bapak kok belum? Berarti kan kebalik. Materinya nggak cocok. Betul nggak saudara? Saya ambil contoh misalnya, orang dalam keadaan tertidur tanpa daya begitu. Tapi materi yang dimasukkan itu bukan makanan pizza, es jeruk, tapi racun, saudara-saudara. Kira-kira sama-sama makan, tapi hasilnya beda nggak? Beda. Ini loh yang harus kita ketahui. Saudara pingin memiliki kehidupan lebih baik. Tapi materi yang saudara masukkan itu hal-hal yang buruk, ya nggak bisa saudara. Saudara pingin sehat, tapi makannya racun, ya nggak bisa hidup, mati iya. Tapi kalau sudah dalam keadaan tak berdaya gitu, lihat japchae, fuyung hai, pizza, ada es jeruknya, energi kita bangkit nggak? Bangkit. Wow, ambil makan, akhirnya materi tadi berubah menjadi energi. Sehingga dengan berubah energi, maka otak kita bisa mikir. Kita bisa punya tenaga untuk jalan. Tubuh kita juga ikut bertumbuh. Walaupun itu hanya sebatas makanan. Tapi makanan itulah yang menentukan kita hidup atau kita mati. Kalau makanan yang kita lihat ingin dalam perjalanan hidupmu, kau lihat keburukan terus, lah kok pingin hidup? Ya enggak bisa saudara. Kualik itu hukum pasti kok. Otak dan jantung kitalah yang membentuk energi untuk menciptakan sebuah realita kehidupan. Paham? Saya ulang-ulang ini terus supaya saudara masuk betul di pikiran saudara. Khususnya bagi saudara-saudara yang senang nyinyir, tukang nyinyir. Saudara pengen hidup baik tapi tukang nyinyir. Iya, saya nyebutnya mimpi kali ya. Nggak akan bisa saudara. Lah Anda memasukkan racun kok. Saudara pengen hidup diberkati. Saya sering melihat video-video pendek TikTok. Ya, itu cukup menarik. Paling cuma nggak sampai 2 menit lah. Ada orang yang mau melamar kerjaan belum apa-apa, udah sombongnya luar biasa. Dia mentang-mentang padahal dia sedang berhadapan dengan bosnya di situ. Akhirnya diterima? Tidak. Artinya sikap kita, tindak tanduk kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu sebuah materi. Ya. Jadi sesuaikan frekuensi energi saudara, lalu inginkan, dan apa yang ada dalam pikiran mereka pasti terjadi. Saya tidak setuju dengan seorang pendeta yang khotbah ngomongnya begini, Tuhan itu hanya akan memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Pernah dengar? Khotbah begitu sering saya dengar. Tuhan itu hanya memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Saya jawab, salah. Tuhan itu juga memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Kalau Tuhan memenuhi kebutuhan kita tok, tidak ada keinginan, berarti konsep energi, perasaan, pikiran, dan hati tidak berlaku, saudara.
Nah, saya ambil contoh. Saya ngomong kan mesti ada ayatnya ya, kalau enggak nanti dikira sesat lagi. Ayo baca Bereshit 11 ayat 6 atau Kejadian 11 ayat 6. Dan Yahweh berfirman. Ini yang ngomong siapa? Bapak Yahweh ya, bukan manusia ya, perhatikan. Lihatlah, bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk mereka semua. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya tidak ada yang tidak terlaksana. Yang ngomong Tuhan sendiri loh. Jadi kalau pikiran dan hatimu koheren jadi, saudara. Tapi kadangkala pikiran dan hati kita mau koheren diganggu. Sama apa? Lingkungan kita. Diganggu sama siapa? Pikiran liar kita. Mindsetnya diperbaiki dulu. Ketika mindsetnya itu benar, mindsetnya itu baik, jalan. Makanya ada ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Lah kalau iman dan bergerak, jalan nggak? Jalan. Tapi jangan diganggu, saudara. Kalau diganggu bisa macet di tengah jalan. Contoh yang tadi saya katakan sperma dan ovum jadi manusia. Kalau sperma dan ovum itu sudah menyatukan, istri jadi hamil, betul nggak? Apa yang harus dilakukan ketika istri hamil? Diperiksakan, dicek kandungannya, sehat atau tidak. Kan begitu, saudara? Kalau mulai nggak ada denyut-denyut, urusan sama dokter kandungan. Artinya, apa yang sedang bertumbuh itu harus dipupuk, harus dibenahi. Saudara menanam jagung, tapi saudara nggak pernah rawat, jagungnya hidup? Mungkin hidup tapi nggak sempurna. Sama seperti gaya berpikir kita. Kalau hari ini saudara start untuk berpikir dan berbicara hal-hal yang baik, pertahankan itu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Nah, kenapa saya katakan hukum Noah banyak yang tidak terjadi? Karena kekeliruannya ada di pihak vibrasi. Vibrasinya rendah. Kenapa? Karena engkau memasukkan materi, memasukkan benda-benda, racun. Saudara dihasut, nurut. Saudara dibisiki hal-hal yang negatif, nurut. Itu kan kerusak semua. Itu sebabnya kenapa saya selalu berkata, saya sekarang semakin lama semakin kebal, saudara. Artinya ketika ada orang menjelek-jelekkan saya, orang yang memfitnah saya, orang yang melakukan banyak hal, saya diam. Karena kalau saya membalas, sama saja saya menciptakan energi negatif. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Tapi kalau kita diam, kitab suci mengatakan Bapak Yahweh yang bertindak. Makanya ada ayat yang mengatakan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika saudara terjadi konflik dengan orang lain, terjadi perdamaian, berani saudara ketemu sama orangnya? Atau saudara masih empelengos begini? Aku sudah benturan sama orang, ojo ngasih, ora sudi aku. Apakah seperti itu? Ini loh yang penting, saudara. Sekarang sebuah pertanyaan pendek yang juga arahnya ke sini. Kenapa Bileam mengutuk bangsa Israel tetapi dihambat oleh Tuhan? Karena apa yang kita ucapkan, baik atau buruk, dia akan merambat ke dalam dunia alam supranatural. Balak, Zipor, itu kan musuh-musuhnya Israel, saudara. Nek perang sama Israel mesti kalah, nggak pernah menang. Jadi sekarang mereka punya metode baru, yaitu apa? Kalahkan Israel dari alam supranaturalnya dulu.
diacak-acak alam supranaturalnya. Caranya bagaimana? Dia sewa Bileam. Siapakah Bileam? Kalau saya membaca di kitab Yasher atau ya kitab Yasher itu saya ketemu di situ bahwa Bileam itu adalah mantan ahli sihirnya Mesir, saudara. Nah, Bileam ini itu punya kesaktian, yaitu apa yang dia ucapkan mesti jadi. Lalu disewa oleh Balak bin Sipur dan semuanya, musuh-musuhnya Israel. Yuk kita suruhan Bileam, kayak duit mesti lah gelem. Kalau orang melihat uang, motone jadi hijau, saudara-saudara. Nah, saya bacakan dalam kitab Bamidbar atau Bilangan 22 ayat 12 sampai 20, saya bacakan dengan cepat. Ya, saya berharap waktunya bisa sampai. Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam. Perhatikan yang ngomong siapa? Elohim. Janganlah engkau pergi bersama mereka, dan janganlah engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati. Jadi nggak boleh ngutuk ya. Bangunlah Bileam pada pagi hari dan berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pergilah ke negerimu, karena Yahweh menolak mengizinkan aku untuk pergi bersamamu. Bileam sadar nih, wah ora oleh nih, tidak boleh nih, tidak boleh ngutuk nih ya. Dan ayat 14, bangkitlah para pemuka Moab dan pergi pada Balak dan berkata, Bileam menolak untuk datang bersama kami. Lapor sama bose, Bileam merah gelem katanya, nggak mau Bileamnya itu. Dan bangkitlah para pemuka Moab dan pergi pada Balak dan berkata, Bileam menolak untuk datang bersama kami. Ayat 15, dan Balak menambah lagi dengan mengirim pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat daripada mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan berkata kepadanya, perhatikan, ini ucapan musuhnya, beginilah Balak anak Sipor mengatakan, aku mohon janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang kepadaku, karena aku akan memberikan upah sangat besar, dan semua yang engkau katakan kepadaku akan aku lakukan. Karena itu datanglah, serapahlah bangsa itu bagiku. Jawab Bileam, pelayan-pelayan Balak, walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak akan mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Namun sekarang aku mohon, tinggallah kamu juga di sini malam ini, dan biarlah aku mengetahui apa yang akan dilakukan Yahweh lagi dengan berfirman kepadaku. Ayat 20, dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Dengan kata lain, Tuhan ngomong gini, kamu nggak mau toh? Sekarang tak kasih izin, silahkan. Tapi nanti kamu di sono nggak boleh ngutuk, tapi menambah berkat. Maksud nggak cerita ini Bapak Ibu ya? Lalu Bileam pergi bareng sama musuh-musuhnya. Ingat loh, dia sudah dijanjeni duit banyak ya. Di tengah jalan keledainya berhenti, saudara, deprok gini. Lalu Bileam pikir, oh ini keledai saya kok nggak mau jalan. Disabet, jeder, jalan. Keledainya nggak mau, saudara-saudara. Kenapa? Karena keledainya melihat di depan ada malaikat membawa pedang. Dihajar keledainya. Lalu keledainya ngomong, loh kenapa kok kamu ngajar saya? Bileam bukannya kaget, loh kok keledai saya kok bisa ngomong? Harusnya kan begitu, saudara. Ngomongnya pakai bahasa Israel lagi. Kita aja nggak bisa bahasa Israel, betul nggak? Ya pakai bahasa Israel. Kenapa kok kamu mukulin aku? Harusnya kan kaget. Tapi dasar orang kalau matanya sudah ketutup ya, harusnya kan sadar
Tapi saya yakin sekalipun dia pergi ke sono disuruh Tuhan, pikiran tentang duit masih ada nggak? Masih. Malah diajak debat, saudara-saudara. Keledainya diajak debat. Tapi akhirnya keledainya tetap jalan sampai di atas bukit, dia bukan ngutuk tapi malah mengucapkan kata-kata berkat. Lah ya musuh-musuhnya jengkel toh saudara. Loh kamu tak bayar, ngutuk kok. Lah kok yang ngomong, yang diucapkan kalimat berkat. Sehingga bangsa Israel kalah enggak? Enggak, saudara. Jengkel semua musuh-musuhnya. Nah dari kasus ini saudara, saya katakan bahwa ciptakanlah hidupmu dengan hebat yang dimulai dari ucapan dan yang engkau pikirkan. Kalau hari ini saudara start, aku bicara hal-hal yang baik, aku berpikir hal-hal yang baik, aku melihat hal-hal yang baik, jadilah hidupmu jadi baik. Saudara pikirannya, aku utang, ya sampai kapan saudara bisa berhasil begitu? Ngerti nggak? Yang harus ada, aku orang kaya, aku hebat. Lah nontono video atau gambar-gambar gini, saudara. HP-mu itu loh diisi gambar-gambar sing apik. Gitu. Jangan lihatnya hal-hal yang buruk. Ingat, engkau adalah manusia sempurna ciptaan Bapa Yahweh. Jangan mau energimu dibawa ke bagian negatif dari alam semesta. Sekarang, beranilah mengucapkan hal-hal yang terbalik dari sekarang. Kita contoh Bapak Yahweh, saudara. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kegelapan meliputi samudera raya. Buminya tak berbentuk. Berarti buminya berantakan. Mungkin saudara tanya, loh Tuhan lek menciptakan sesuatu lah sempurna. Betul. Tapi kenapa dikatakan dalam kitab suci kok bumi tak berbentuk? Berarti ada campur tangan pihak lain. Yaitulah Lucifer yang dibuang ke bumi ini. Dia juga merusak bumi. Sehingga ciptaannya Bapak Yahweh yang sempurna itu jadi tidak terbentuk, tidak berbentuk, gelap gulita. Apakah dengan Bapak Yahweh melihat bumi gelap gulita lalu dia ngelokro? Tidak, dia mengucapkan kata-kata yang terbalik. Yehi or, jadilah terang, maka terang jadi. Nah ini loh, kita nyontoh, kita diajari oleh Tuhan. Jadi kalau hidupmu hari ini sedang tidak punya apa-apa, berani engkau mengucapkan kalimat yang terbalik dari hidupmu? Jadilah apa yang kau ucapkan. Itu teorinya yang ditemukan oleh Einstein, saudara-saudara. Kebanyakan orang pada umumnya ketika dia terjerat rentenir, hutang pelecit, ya, ada nggak di sini yang tukang utang ke apa itu? Hutang pelecit, saudara. Jangan berurusan dengan orang begitu. Pinjaman online, apalagi kalau pinjaman online telat 2 hari dijelek-jelekin. Saya pernah kasih tahu kepada seseorang, kalau kamu sudah dijelek-jelekan sama pinjaman online hanya karena terlambat, jangan dibayar. Karena itu kan sudah masuk ke ranah hukum pidana, ya, pencemaran nama baik. Dan ada kasus seperti itu, saya bilang jangan bayar. Mereka mau apa? Silahkan. Faktanya mereka nggak berani datang, saudara. Anda ditekan terus, makanya jangan pernah berpikir aku tukang utang, ngerti nggak? Kalau saudara bisa lewat dari level ini, saudara masuk dalam teori relativitasnya Einstein. Paham Bapak Ibu? Kemudian yang lain, Yehezkiel disuruh bicara pada tulang-tulang yang sudah kering untuk hidup lagi, kan kualik semua, betul nggak? Long tulangnya sudah kering, lele nyari saja ini bae sopo itu kan nggak jelas, kepalanya ada di mana, tangannya ada di mana, wong itu
terjadi sebuah lembah yang berisi tulang-tulang kering. Bapak Yahweh bilang, bisa nggak ini tulang-tulang kering ini, tulang yang kering ini bisa hidup lagi? Yehezkiel pinter. Kalau ngomong tidak bisa kok yang tanya Tuhan. Kalau ngomong bisa kok mustahil, kan gitu. Sehingga Yehezkiel bilang begini, ya terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau menghidupkan ya hidup. Pinter juga Yehezkiel, saudara. Nggak dimarahi Tuhan. Lalu apakah Tuhan diam? Tidak. Diajari Yehezkiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini. Dan dia bernubuat. Tulang-tulang keringnya hidup lagi enggak? Hidup. Ternyata itu sebuah tentara yang sangat besar, saudara. Ketika hidupmu dalam kondisi ancur-ancuran perekonomiannya, nubuatkan hidupmu itu. Aku kaya raya. Begitu. Emang orang kaya salah ya? Enggak salah. Saya nggak peduli orang mau ngakatakan Pak Lukas itu paham teologi kemakmuran, nggak urusan saya. Karena saya tahu bahwa ikut Bapak Yahweh itu bukan cuma dapat keselamatan tok, saudara, tetapi juga dapat hidup yang sejahtera. Ya. Jadi saya katakan waktu itu tergantung dari energi. Ingat teorinya relativitas tadi. Kalau energimu buruk, maka yang terjadi adalah buruk. Orang lemah, pengen sehat kok dikasih makan racun. Sama-sama makan loh ya. Tapi hasilnya jadi berbeda, saudara. Jadi sebagai penutup saya katakan, bagaimana sih caranya supaya kita itu kalau dikutukin orang itu nggak kena. Ya, kalau saudara bangun tidur, saudara katakan sebelum beraktivitas membentengi diri sendiri. Bapak Yahweh, proteksi hidupku dengan kuasamu. Hari ini saya lindungi seluruh hidupku, seluruh keluargaku dari segala kutuk. Kutuk sakit penyakit, kutuk malapetaka, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, dan segala kutuk-kutuk negatif saya hancurkan dan saya selubungi seluruh hidupku, seluruh keluargaku. Itu di alam roh itu mencipta sebuah pembentengan. Ngerti nggak saudara? Pertanyaannya, apakah saudara melakukan itu? Nah, atau mungkin saudara baru dengar sekarang, praktekkan. Dan saya katakan hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau akan selalu dijaga, dilindungi. Dan satu lagi yaitu bencilah hutang sedalam-dalamnya kamu bisa membenci. Itu akan terjadi kontradiksi, saudara. Lah saya pengusaha Pak, nek ndak utang ya ora pantes. Ndak ada pengusaha, biasa pengusaha itu selalu utang. Saya mau tanya, bisa nggak kemahakuasaannya Bapak Yahweh membuat engkau jadi pengusaha besar tanpa utang? Bisa? Ya itu yang dipikirkan gitu loh. Bisa nggak hidupmu yang saat ini rumahnya kontrak sana kontrak sini, ternyata tiba-tiba dapat rumah segede itu tadi gambar itu, bisa nggak? Ya itu yang dipikirkan saudara gitu loh. Jangan sampai ketika saya pernah ngomong dengan seseorang, saya ngomong begitu jawabannya gini, waduh aku kena meneng iki disindir Pak Lukas. Loh iki piye sudah diajari kok. Ya sudah nggak usah nyindir, nikmati sajalah kemiskinanmu. Kalau saya begitu, ini saya benerkan hidupmu supaya gaya berpikir dan cara bicara itu materi untuk memunculkan sebuah energi, dan materi atau massa sama dengan energi, dan itu cepatnya berapa kali C kuadrat kecepatan cahaya. Bayangin saudara, artinya Bapak Yahweh bisa bikin mujizat dalam hitungan detik. Bapak Yahweh bisa tidak ada perkara yang mustahil. Contohnya siapa? Yusuf. Bayangin dia narapidana, ini pun kasusnya kasus pelecehan seksual.
Belum lagi dia budak, melepaskan piye saudara, musuhnya pejabat sisan. Tapi saya katakan Yusuf tidak pernah berpikir negatif, sehingga dia di penjara pun orang di penjara senang, kepala penjara juga senang karena kelakuannya baik. Hari ini jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, nikmati hidupmu penuh dengan mujizat. Sukses besar saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami tanamkan dalam hati akan membentuk sebuah energi yang positif. Sehingga hidupku jadi positif, nyambung ke hal-hal yang positif, dan muncullah fakta, yaitu datangnya mujizat dengan mudah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan lihat pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Shemini Atzeret yang diadakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Festival of Sukkot. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Simchat Torah diadakan pada hari Selasa 18 Oktober 2022 pukul 6 sore dengan tema Bersukacita dalam Torah. Ibadah Rabu digabung Selasa. Sukkot Anak yang diadakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 8 pagi di Kehilat Aleph Tau. Bagi anak-anak yang membutuhkan antarjemput dapat menghubungi Tante Rahma di nomor 0813 2623 8338. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Kita akhiri kebaktian kita. Semoga jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat pulang, Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menghibur, buka lara menjadi bahagia.